baik. Semuanya baik. The conclusion of July, all is good. Kesimpulan bulan ini, semua kita bisa berkata semuanya baik. I'm excited. Seroh aku merasakan. Karena ada umat yang bukan hanya baik dalam keadaan baik, tapi dalam keadaan tidak baik tetap mendeklarasikan kebaikan Tuhan. Karena bukan masalah kita menentukan hidup kita, tapi keintiman kita yang merubah masalah kita. Kebaikanmu tetap ada. Walaupun kami belum lihat, kami tetap mengaku Engkau baik. Well, are you ready for the word of God? Siap untuk firman Tuhan? Dia sambil berdiri baca ayat yang landasan hari ini. Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. I want you to read as loud as you can. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dalam dia, ia berbuah banyak. Di luar aku kamu gak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah, bulan ini kita mulai satu seri yang baru, identitas seorang murid. Nah, hari ini kita akan belajar berbuah banyak. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, saudaraku dikasih Tuhan. Thank you Grow. Berikan tepuk tangan buat Grow yang dahsyat. Peter, I always love it. Adit, I miss you bro. Gitar lu keren banget man. Well, kalau dia udah main gitar, saya percaya Tuhan akan percayakan stage di sekuler. Dia akan berkati. Nanti waktu tengah main manggung, How Great Thou Art, jangan lupa bro mainkan. Di tengah-tengah pasar, di tengah-tengah concert yang ada. Excited banget. We just back dari Amsterdam dengan Pak Monty, Pak Doni dan tim semua. Dan mendukung Gembala Sidang untuk sungguh menggenapi apa yang saya khotbahkan, everyone. Karena to reach everyone requires everyone. Untuk menjangkau setiap orang, memerlukan setiap orang terlibat. So, saya mau saudara nggak jadi penonton, semua harus terlibat. Sehingga di sini kita akan belajar bahwa saudara harus jadi murid. Semua bilang murid. Bukan hanya jemaat loh, bukan hanya pengunjung, bukan hanya orang yang kasih perpuluhan, bukan hanya orang yang punya KKJ. Tetapi saudara harus jadi murid. Dan seperti saya katakan di awal bulan yang lalu, mau menjadi murid adalah keputusan saudara. Kami gak bisa paksa. Tapi kalau saudara tidak menjadi murid, you will miss kehilangan satu hal yang Tuhan janjikan buat komunitas ini. Dan saya percaya seperti kita akan baca lagi ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu apa? Jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bulan ini kita akan belajar identitas saudara sebagai seorang murid. Dan di sini jelas dikatakan orang akan mengenal bahwa kamu adalah muridku. Bukan karena kamu bisa nyanyi, bukan karena kamu bisa menumpangkan tangan, bukan karena kamu jago khotbah, tapi kalau kamu berbuah banyak. Katakan berbuah banyak. Nah hari ini yuk kita sama-sama cek, apakah hidupmu sudah berbuah? Ataupun kalau kamu berbuah, buahmu kecut dan asam, sehingga nobody sekelilingmu. Atau engkau hanya menghasilkan sebagai pohon yang menghasilkan semak duri, sehingga orang gak berani mendekat hidupmu. Atau engkau saat ini sedang mengalami kemandulan dalam rohanimu. Pastor, aku gak bisa berbuah. Gak ada buah dalam hidupku. Apa yang aku tanam selalu gugur. Tanahku seperti gak subur. Benih-benihku mati begitu saja. Ada roh kemandulan, roh kegagalan yang melanda engkau. Kita belajar hari ini bahwa identitas saudara itu jelas di dalam Tuhan. Kita belajar banyak orang-orang yang buahnya kecut seperti wanita Samaria itu. Seluruh kota Samaria tahu bahwa buahnya wanita ini adalah perzinahan. Akarnya mungkin kurang kasih.
Sehingga dia berbuat hal yang wajar sekali. Bahkan Yesus berkata kamu punya 5 suami. Bahkan sekarang yang laki-laki yang bersamamu bukan suamimu. Jadi dia begitu terkenal buahnya perselingkuhan. Tetapi satu berjumpa dengan Yesus bisa merubah buah yang kecut menjadi buah yang manis. Siapa yang percaya bahwa waktu engkau menyembah Tuhan, engkau sedang berjumpa dengan Roh Kudus. Engkau sedang berjumpa dengan Yesus. Engkau bukan karaokean di sini. When you worship, Tuhan tuh bertahta di atas puji-pujianmu. Dan dia menjamah hidupmu. Dan seperti wanita Samaria ini yang bilang, Tuhan aku ini haus. Buahku cuma haus terus. Berikan aku sumber air supaya aku gak haus lagi. Dia bilang kalau engkau menerima aku dalam hidupmu sebagai sumber air itu, engkau tidak akan haus lagi. Pulang dari sumur itu, masuk ke kota, orang melihat perubahan. Semua bilang perubahan. Dari seorang pezina menjadi penyembah, menjadi murid, followers of Jesus. Karena apa buktinya? Tiba-tiba buahnya yang tadi orang gak mau dekat karena buahnya asam, buahnya mungkin berduri, mungkin buahnya busuk. Tiba-tiba orang menghubungi dia cuma ngomong mengenai Yesus sebentar. Dikatakan seluruh kota itu keluar dan menerima Yesus. Wow, this is Pastor Stream. Inilah yang kami mimpikan di tempat ini. Biar tempat ini bukan hanya goa Adulam di mana berkumpulnya orang-orang yang kalah, orang yang terikat sakit hati dikejar hutang. Tapi Daud gak stay dan liburan terus di goa Adulam. Goa Adulam cuma sementara. Keluar dari goa Adulam, pahlawan-pahlawan Daud yang gak berkasa. Well, we love hadirat Tuhan. Tapi kalau hadirat Tuhan ini gak merubah engkau menjadi murid, menjadi orang-orang yang berbuah banyak, maka kami gagal. Maka kami cuma rindu. Nanti ada orang-orang yang datang di sini yang belum pernah baca mengenai Yesus. Tapi karena melihat hidupmu, mereka melihat cara engkau kerja, cara engkau bersekolah, cara engkau ngomong. Tiba-tiba mereka bilang, gue mau ikut kemana lu ikut. Sampai sini dia baru baca Alkitab pertama kali. Loh, kok Yesus ini kayak lu ya hidupnya ya, gitu ya. Saudara, itu mimpi kami. Waktu orang melihat saudara, mereka melihat kebaikan Yesus, hatinya Yesus, matanya Yesus dalam kehidupanmu. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Kan luar biasa ya, orang bilang, wah ini kok yang gua baca sama kayak lu. That's my dream. Biarlah gereja ini bukan hanya sekedar penonton orang, tapi saya percaya murid harus mau belajar, katakan mau belajar. Ya, jadi saya mau rubah nih culture di gereja ini. I know. Sudah pikir gue udah capek belajar kuliah, pastor apa. Kok di tempat ini disuruh belajar lagi. Saya percaya. Murid, salah satu identitasnya harus mau belajar. Katakan amin. Maka di tempat ini paling gampang pertama adalah catat khotbah. Saya ngomong kiri kanan, catat khotbah nih pastor gitu. Catat khotbahnya. Paling gak saudara catat yang saudara nempel juga gak apa-apa. Istri saya adalah contoh yang baik buat saya dan keluarga. Dia selalu mencatat sebuah khotbah. Baik udah 4 kali ikut khotbah. Bahkan kalau kami di luar negeri pun, istri saya ini selalu minta Zoom supaya nggak cuma bisa ikutin 10:30. Ya, sehingga dia bisa ikutin semua khotbah lengkap. Ya, minggu lalu dia dengerin semua dari mobil perjalanan kami di Eropa semua. Karena dia ingin catat. Nah, saya percaya yuk kita belajar sama-sama. Mencatat. Belajar yang paling baik adalah dengan mencatat sungguh-sungguh. Dan saudara di sini tempat ini banyak wadah-wadah. Kami bukan kengangguran. Ngasih ada grow women, grow men, ada grow couple, ada grow connection. Ini untuk sarana saudara belajar. Bagaimana menjadi wanita lebih baik. Menjadi pria lebih baik. Suami istri lebih baik. Businessman lebih baik. Dan saya percaya yuk punya budaya ini. Saya sedih seringkali dengar para ketua departemen bilang, yang banyak ikut dari gereja lain, pastor, gereja kita sedikit. Ya mungkin karena kita ini kebanyakan gereja apa? Menjadi penerima, gitu. Menerima mujizat, menerima berkat, menerima jodoh. Tapi lupa untuk menjadikan kita layak dapat jodoh yang baik seringkali. Seringnya mau dapat jodoh yang baik, tapi elunya gak pernah jadi baik. Belajar dulu jadi suami yang baik, jadi calon suami yang baik, baru Tuhan kirimkan jodoh yang baik. Belajar dulu dipercaya, jadi punya integritas, baru dikasih bisnis yang baik. Tuhan mau kita belajar, karena apa? You cannot handle the blessing kalau kamu gak siap. Tuhan tuh tahu kita siap atau tidak.
yang mengerti. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Alright, let's back to this. Buah. Mungkin saudara pikir ini apa sih? Mungkin saudara yang baru jadi Kristen, apa sih ini istilah berbuah? Karena Tuhan tuh suka pakai analogi. Ya, perumpamaan. Supaya kita gampang bayanginnya. Dan di sini dia pakai pohon anggur. Ya, dikatakan di situ ada carangnya, ada pokoknya, ada carangnya. Dan carangnya juga harus nempel benar-benar supaya bisa berbuah. Dan di sini dikatakan berbuah banyak. Nah, saya percaya buah-buah ini bisa banyak pengertian. Yang pertama adalah buah jiwa-jiwa. Katakan jiwa-jiwa. Berapa selama sudah jadi Kristen, sudah pernah berbuah jiwa. Artinya apa? Paling gak satu jiwa aku bawa kepada Tuhan. Kalau enggak, something wrong with us. Murid, identitasnya berbuah banyak. Yang pertama kamu harus berbuah jiwa. Kalau satu orang pun tidak kamu bawa pada Kristus sepanjang hidup kekristenanmu, mungkin selama ini engkau terlalu ngumpet seperti pelita di bawah gantang itu. Kota di atas gunung gak bisa disembunyikan, katakan amin. Paling tidak, kalau kamu menggambarkan following Jesus, kamu menggambarkan dia, paling gak satu orang pasti tempel. Kak supirmu, gak pembantumu, pasti, aduh kalau Tuhanku kayak gini. Nah, banyak orang Kristen justru bukan melahirkan jiwa-jiwa, tapi mengaborsi jiwa-jiwa. Orang yang semangat ke gereja malah pulang dengan sakit hati seringkali ngadapin kita. Bukan rahasia lagi. Mari di komunitas ini, jadikan ini komunitas yang nyaman dan aman. Bukan tempat gosip, bukan tempat pinjol, bukan tempat untuk saling memfitnah. Tapi di tempat yang nyaman dan aman, berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Come on, berikan tepuk tangan. Yang sepakat, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, buah-buah roh. Sudah berbuah belum roh saudara? Apa sih buah roh pastor? Galatia 5, sempat aja kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Cek, udah ada paling gak satu buah aja, ada gak yang lahir di situ? Kalau belum, atau kalau suami bilang amin, tapi istri bilang pret gitu ya. Cek satu dengan yang lain. Karena istri paling tahu buahnya, karena dia yang tahu buahnya ini tiap hari apa. Boro-boro sabar, boro-boro penguasaan diri. Makan telat dikit kayak monster dia pastor katanya. Buahnya Pak. Tuhan bilang kamu dikenal bukan karena karunia. Kamu dikenal karena buah. Jadi murid itu gak cukup jago nyanyi, jago semua khotbah, tapi buahnya, Bung. Buahnya. Buah juga berkata mengenai buah next generation. Itu buah yang kita lahirkan. Jangan lupa anak-anak kita sendiri, anak-anak rohani kita. Banggalah engkau melahirkan anak rohani. Anak-anak next generation dalam hidupmu. Kemarin saya nangis lihat Ines pertama kali mimpin di MDPJ, doa di depan Pak Niko, di depan Opa Niko, di depan hampir 6.000 pengerja yang ada. It just like seperti saya ingat 15 tahun yang lalu saya pertama kali memimpin di doa pengerja. And saya dengan deg-degan dengan istri saya itu saya bilang, kalau kita pohonnya baik, pasti kita menghasilkan buah yang baik. Jadi saya percaya tempat ini, kita mau saudara menghasilkan buah dan buahnya itu banyak. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Ada dua hal saja yang saudara harus pegang prinsip untuk berbuah banyak sebagai murid. Yang pertama, mengerti Yesus adalah pokok anggur. Katakan pokok anggur. He is the vine, dialah pokoknya. Artinya apa? Jadilah murid yang mempunyai gaya hidup God-centered. Mempunyai gaya hidup, dialah the center. Yang utama dan terutama. The number one and the only one. Kalau kita terbiasa menjadikan dia di tempat pertama. Saudara menyelamatkan diri dari dosa kesombongan. Menyelamatkan diri dari dosa-dosa supaya saudara hilang. Banyak orang mau dikasih tahta sama Tuhan. Mau dikasih berkat. Tapi Tuhan tahu di atas itu anginnya gede. Kalau kita gak punya hidup gaya God-centered. Yaitu apa saja yang kamu kerjakan, kerjakan seperti kepada Tuhan. Jadi apa saja, katakan apa saja. Jadi waktu kalau kita terbiasa punya God-centered, artinya bukan apa-apa doa, apa-apa bahasa roh, bukan apa-apa aja, oh baca Alkitab dulu, apa-apa aja puasa. Bukan hal itu saja, tapi waktu kita bisa bilang ini, WWJD, what would Jesus do in my life? Kalau aku jadi Yesus, apa Yesus akan lakukan? Kalau kita punya
Pikiran seperti itu, oke, aku lagi ngalamin seperti ini, aku sedang ngalami proses seperti ini, aku sedang ngalami masalah seperti ini. What would Jesus do? Karena Yesus pernah ngalami proses seperti saudara. Dia pernah difitnah, ditusuk dari belakang, dikhianati, pernah ngalami krisis ekonomi, 5 roti 2 ikan, 5.000 orang yang lapar. Dia pernah ngalami badai, dia pernah ngalami haknya dilanggar, dia pernah takut dari keringat jadi darah. Dia pernah ngalamin apa saja yang sudah pernah alami. Jadi tempatkan dia, kalau namanya hidup berpusat, Jesus is the vine, Yesus adalah pokok anggur, adalah hidup yang berpikir seperti Yesus, melangkah seperti Yesus. Karena para pengikut Yesus dulu terkenal, Jesus follower terkenal karena mereka do what Jesus does, go where Jesus goes, speak what Jesus speaks. Paling gampang gaya hidup God-centered atau Yesus adalah cara adalah mulai hidupmu, mulai harimu dengan saat teduh. Semua bilang saat teduh. Ya. Mulai harimu, caranya apa? Dengan memusatkan Tuhan. Jangan mulai dengan senternya masalah. Jangan mulai dengan senternya kopi ataupun Instagram. Ataupun apa saja yang kamu lihat, koran dan segala macam. Tapi mulai karena yang menjadi prioritas pertama di hari itu adalah center hidupmu. Mulai dengan Yesus. Start with Jesus. Dan saya percaya, waktu kita mulai dengan Tuhan, saya percaya ada suatu kuasa yang dahsyat. Jadikan dia kata pokok anggur itu dialah sumber, katakan sumber. Dialah sumber segalanya. Jadi kita harus melihat bahwa Tuhan bukan beban, tapi Tuhan adalah sumber. Seringkali orang pikir ikut Tuhan ini kayaknya dihukum. Ikut Tuhan ini kayaknya gak boleh ini, gak boleh itu. Padahal ikut Tuhan itu seperti kita mendapatkan sumber dari segala sumber. Sumber dari segala kesembuhan. Sumber dari segala masalah yang bisa dipulihkan. Oleh sebab itu, cari sumbernya. Cari sumbernya. Well, sebelum kami menikah, dulu sebelum anak-anak besar-besar, kami punya keluarga besar ini sering kali travel sama-sama. Travel sama-sama. Banyak orang bilang, oh ini bisa ya 3 keluarga, cucu-cucu semua bisa sama-sama. Karena apa? Papa saya yang bayarin, saudaraku. So you know, di mana ada sumber yang benar, di situ semuanya taken care. Seringkali kita lupa bahwa ada sumber yang benar. Sumber adalah sumber. Jangan cari sumber di tempat lain. Jangan cari nasihat tempat lain. Jangan cari kekayaan di tempat lain. Jangan cari pesugihan di tempat lain. He is the center of our life. Come on, berikan tepuk tangan bagi Nabi. From my heart to the heaven, Jesus is the center. It's all about you. It's all about you. From my heart to the heaven, Jesus is the center. It's all about you. Yes, it's all about. Sekali lagi. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Come on, kalau kamu setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dialah pokok anggur, center. Dan itu menyelamatkan saudara. Kalau hidupmu senternya ke Tuhan, saya percaya dia rasakan kok apa yang kau rasakan. Kedua, kita adalah carangnya. Katakan carangnya. Dua prinsip inilah yang kamu mengerti, kamu akan bisa berbuah banyak. Pertama, dialah sumber, kita adalah carangnya. Dan dikatakan carangnya itu harus menempel, katakan menempel. Tapi bahasa aslinya adalah abide. Bukan harus sekedar nempel, tapi menempel dan diikat dalam waktu yang cukup lama. Sehingga tiba-tiba menjadi senyawa atau menyatu. Kenapa jadi murid itu bukan hanya sip salabim 1 minggu jadi murid. Perlu waktu, semua bilang perlu waktu. Memang untuk sembuh mujizat bisa semalam.
Tapi jadi murid, ingat, 10 orang kusta itu cuma 1 yang balik. Think about it. Artinya sembuh belum tentu jadi murid loh. Kaya belum tentu jadi murid. Tapi Tuhan bilang, di mana yang 9? Cuma 1 yang balik, yang mau ikut Tuhan. Saya nggak cuma mau jemaat yang cuma diberkati, cuma jadi kaya, cuma dapat jodoh, tapi diberkati dapat jodoh, tapi juga jadi muridnya Tuhan. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kata abide ini menempel dalam waktu yang lama. Dan kalau kamu cuma ke gereja, cuma 1 jam nyanyi seminggu, itu susah untuk abide. Nempel sedikit, seperti benih yang ditabur di tepi jalan atau di tanah berduri. Sempat tumbuh tapi mati. Baru masuk sedikit firman, dapat masalah, tiba-tiba pulang pintunya penyok di bawah. Langsung hilang kasih, damai sejahtera semua. Marah-marah keluar, hilang, dicuri iblis. Tapi izinkan kalau seorang murid punya komunitas, come on bro, sabar. Tuhan mau kasih lu mobil baru artinya ya. Ya gak apa-apa, udahlah. Jangan marah-marah, jangan karena penyok sedikit. Jadi murid. Sebab itu di tempat ini, kita harapan saudara kita belajar 3 bulan intimacy, katakan intimacy. Yaitu keintiman yang benar-benar menjadikan Jesus is the center. Hubungan yang bukan karena ada maunya saja. Bukan Yesus sebagai ban serep, tapi Yesus everything buat kita. Karena banyak orang cuma menjadikan dia cuman keintiman, cuman waktu ban serep. No wonder kenapa kita dikasih proses terus. Karena waktu proses lah engkau baru datang ke gereja. Waktu ada ban kempes, baru itu ban serep berharga. Waktu ada masalah, baru cari Tuhan. Jadi beginilah, jadilah orang-orang yang diberkati, tapi punya hati terus mencari Tuhan. Nama carang ini adalah, carang itu tidak ada artinya kalau tidak melekat, tidak abide dengan sumbernya. Punyalah hidup, gaya hidup bergantung sama Tuhan setiap hari. Itu yang saya mau katakan. Kalau kamu jadi murid, Jesus is the center. Semua pusatnya. Kedua, punya gaya hidup. Oke, aku harus nempel dengan dia. Punya keintiman. Karena tanpa abide, tidak mungkin menghasilkan buah. Ingat, Yesus adalah pohonnya, pokoknya, akarnya. Tapi dia perlu kita. Untuk apa? Menghasilkan buah. Supaya kita menjadi displaynya Yesus di dunia ini. Kenapa dia butuh kita berbuah? Percayalah, Tuhan mau saudara berbuah. Percayalah, Tuhan mau saudara sukses. Percayalah, Tuhan mau saudara jadi kota di atas gunung. Percayalah itu, karena dia perlu untuk display ke dunia ini bahwa ada orang yang karena menempel dengan aku, dia berbuah. Pohon gak bisa berbuah tanpa carang ini. Tapi kata bear fruit, bukan hanya produce fruit, tapi bear fruit artinya siap untuk, kekuatannya siap untuk memegang buah ini. Banyak kita, bukan Tuhan kamu berkati, mampu gak kamu handle the blessing? Baru diberkati sedikit, hari Minggu udah cuti, harus main golf pastor. I love golf too. Bukan dekati, tadi VJ yang main. Tapi kamu juga boleh main golf lah, kamu cocok juga teman. Well, banyak orang gak sanggup bear fruit, artinya gak sanggup untuk gendong itu buah, gak kuat caranya. Sebab itu Tuhan mau jadi murid, kamu akan kuat untuk buah berkat, buah kesembuhan, buah promosi, buah naik pangkat, buah mobil baru, rumah baru, pabrik baru. Harus siap karena kamu tetap berbuah banyak. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Banyak kita baru buah sedikit udah patah, udah disconnect sama pangkalnya. Itu bukan murid. Semakin nempel, semakin buahnya itu banyak. Tadi dikatakan di Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dalam dia.
ia berbuah banyak. Di luar Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kuncinya, carang itu. Tanpa kita melekat, kita nggak bisa buat apa-apa. Pikirkan itu. Tadi pagi tiba-tiba saya sedang persiapkan ini. Tuhan ingat satu lagu yang ditulis oleh Carrie Job. Yang berkata, if I have you, I have everything. But without you, I have nothing. Yuk saya ajak saudara bangkit berdiri. I want you to sing this song. If I have you, I have everything. But without you, I have nothing. If I have you, I have everything. But without you, kami gak bisa buat apa-apa tanpa Engkau. If I have you, I have everything. Lord, without you, and I have nothing. If I have you, I have everything. But without you, I have nothing. I will find my life in you. You always enough, always enough. Let the goodness of your love be all I need and all I. Katakan, I will find my life, and I will find my life. Yo, katakan, Tuhan cukup bagiku. You're always enough, always enough. Let the fullness of your love be all I need and all I need. Saya ingin baca di Matius 7, sambil berdiri aja ya. Ayat 17, demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Mungkin saudara sedang pusing buahnya. Kok buahnya baik atau tidak baik? Jangan pusingkan itu. Pusingkan pohonnya. Kata pohon itu mengenai akar sebetulnya. Karena good root produces good fruit. Akar yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Hari ini, di mana akarmu? Attachment itu di mana? Kalau engkau mengakarkan diri pada Gunung Kawi, no wonder hari ini diberkati tapi ada kematian. Kalau kamu akarmu hanya kepada orang pejabat, engkau dapat pangkat tapi engkau berhutang seumur hidup. Kalau engkau mengakarkan dirimu pada kepintaranmu, jangan heran kalau hari ini kamu seperti clueless, gak bisa memecahkan karena Tuhan izin kamu jadi nol hari-hari ini. Tapi kalau engkau berakar kepada Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. The God Center Life adalah mencari Tuhan prioritas pertama. Maka semuanya, katakan semuanya. Apakah kesembuhan termasuk semuanya? Apakah jodoh termasuk semuanya? Apakah rumah baru termasuk semuanya? Apakah uang sekolah termasuk semuanya? Cari Tuhan dulu. Akarkan dirimu kepada Tuhan. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Come on, let's sing this song. I have my life. Have my life in you. You always enough. Always enough. Always enough. Always enough. All
Tuhan pernah berkata, kalau kamu ikut aku, kami harus menyangkal dirimu dan pikul salibku. Artinya apa? Sangkal diri bukan berarti kita gak penting. Tapi biarlah dia makin bertambah, aku makin berkurang. We are zeros. Siap jadi nol, saudaraku? Amin. Karena kalau kita punya apa? Mungkin ada sekitar 500 nol di sini. Nolnya 500, tetap nol. That's why we need worship. The number one is coming. Kalau ada satu di sini, nolnya 500. Wow. Luar biasa kan? Jadi apa? Selamanya kita perlu yang nomor satu itu. Jangan pernah lupakan itu. Lu punya banyak nol, lu punya banyak pegawai, tanpa the number one dalam hidupmu. We are nothing. If you bless, come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yeah, please.